Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kalian berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, pada detik ini, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul pemimpin umat, sang pengorbi cahaya selamat yang mampu memberikan syafaat kepada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Rizka Lutfiana Fakhira dari Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Pemalang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang ruginya orang yang berpacaran. Ayo, yang pacaran mana? Yang jomblo mana? Yang jomblo, saya doakan semoga jomblo fisabilillah, jomblo sampai halal. Yang pacaran, saya doakan semoga cepat putus. Amin. Diaminin gak nih teman-teman? Yang para jomblo nih, paling keras aminnya. Amin ya teman-teman. Dan semoga juga cepat bertaubat deh. Pacaran di zaman sekarang bukan hal yang umum, bukan hal yang asing lagi bagi kita. Bahkan mungkin teman kita di sekitar kita banyak yang sudah berpacaran. Tapi apakah teman-teman tahu apakah pacaran itu, apakah dalam Islam pacaran ada, apakah ada pacaran di dalam Islam? Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bersuka-suka mencapai apa yang disenangi mereka. Orang yang pacaran nih biasanya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, merasa bahwa dirinya sudah laku. Sebaliknya, orang yang belum pacaran merasa orang yang belum pacaran dianggap tidak laku ataupun tidak gaul. Awas yang pacaran, yang awalnya hanya pegang-pegangan tangan, kemudian setan akan membisiki, jangan cuma pegang-pegangan doang, pacaran pegang-pegangan doang mah gak asik, lebih lagi dong. Mulai peluk-pelukan, mulai berduaan di tempat yang sepi, hingga melakukan perbuatan zina. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabus zina innahu kana fahisha wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Allah melarang seorang yang mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Memang rasa tertarik kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi manusia. Namun ingat, perasaan tersebut juga harus dijaga dengan baik agar tidak menjadi malapetaka bagi diri sendiri maupun orang yang disukai. Apalagi nih sekarang, teknologi semakin maju, maraknya penggunaan media sosial, dan lalainya pengawasan orang tua membuat para kaum muda semakin leluasa untuk menjelajahi dunia maya. Hanya karena gombalan di chattingan saja sudah baper, sudah senyum-senyum sendiri, terus pamer ke temennya deh, guys, aku dapet cowok nih, baik banget, dia perhatian lagi. Terus dia ngajak aku ketemuan loh. Yang dikiranya ganteng, ternyata foto hasil dari Google. Yang dikiranya baik, pengertian, ternyata moda penipuan dan penculikan. Makanya gak heran, banyak sekali kasus anak hilang berawal dari perkenalan di media sosial. Naudzubillah ya teman-teman yang suka main media sosial nih, jangan sampai kalian terikut, jangan sampai kalian masuk ke dalam tipu daya setan. Hai para wanita, jagalah kesucianmu. Wanita yang soleha tidak akan mau diajak ketemuan, apalagi pacaran. Dan hai laki-laki, jika kau gagah perkasa bukan dengan badanmu yang kokoh besar,
bukan dengan wajahmu yang ganteng, dan dengan mudahnya mengatakan kepada para wanita, "Ukhti, anak uhibbuki fillah, maukah kamu menjadi pacarku?" Ah, murahan. Bukan pula dengan gayamu yang sok keren, yang dengan mudahnya membawa wanita ke sana kemari. Setelah bosan ditinggal pergi. Setelah bosan mencari pengantin, dia lupa akibat dari perbuatannya. Laki-laki yang gagah perkasa yaitu laki-laki yang mendatangi rumahnya, menemui ayahnya, sambil membawa seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Masya Allah, itulah laki-laki yang kita idamkan. Tapi kalau aku nggak pacaran, nanti aku nggak akan dapat jodoh. Terus aku nggak tahu gimana karakternya. Tenang teman-teman, jodoh sudah ada yang mengatur. Allah nggak tidur kok, Allah maha tahu. Sebelum kita diciptakan beribu-ribu tahun, Allah sudah menetapkan jodoh kita. Mau seberapapun jauh dia berada, jika dia memang jodoh kamu, insya Allah Allah akan mendekatkan kembali. Jodoh adalah cerminan diri kita. Makanya kalau kitanya saja masih buruk, tapi ingin jodoh yang baik, solihah, Allah nggak akan ridho, Allah nggak akan kasih. Oleh karena itu, siapa yang pingin jodohnya baik, siapa yang pingin jodohnya nggak pacaran, pasti semua mau kan? Satu resep, perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Insya Allah, kalau kita sudah memperbaiki diri kita, Allah akan memberikan jodoh yang terbaik pula. Mereka yang berpacaran lupa akibat dosa dari perbuatan mereka. Bahkan yang pacaran 7 tahun, 10 tahun belum tentu berjodoh teman-teman. Banyak kok mereka yang putus, akhirnya mereka galau, nangis, dan putus asa. Bahkan ada yang nekat untuk menghabisi nyawa seorang ataupun nyawa sendiri. Nauzubillah. Jika kalian ingin perkenalan, nanti ada saatnya kok, yaitu lewat ta'aruf. Kalian bisa saling perkenalan diri kalian, kalian bisa saling sharing tentang diri kalian. Orang yang berpacaran tapi masih suka sholat, masih suka puasa dan ibadah lainnya, sama saja dengan orang fasik. Orang fasik itu tempatnya di neraka teman-teman. Kalian mau ditempatkan di neraka? Akhirat itu kekal teman-teman. Makanya yang masih punya pacar, yang masih punya hubungan, putuskan, lanjutkan nanti setelah menikah. Dan yang masih jomblo, yang gak pacaran, jangan gengsi. Buat apa sih kalian pacaran? Lebih baik gengsi di dunia daripada gengsi di akhirat. Nah, aku punya tipsnya nih buat teman-teman agar terhindar dari pacaran. Apa saja ya? Yang pertama yaitu, jadilah teman setia yang baik, yang solih dan solihah. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh-solehah, insya Allah kita pun akan menjadi pribadi yang lebih baik juga. Sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang yang toksik, nanti kamu akan terbawa toksikannya. Yang kedua yaitu, jangan sungkan bilang tidak. Kalau ada seorang yang ngajak kamu pacaran, terus kamu merasa bahwa, ih tapi kan dia kan baik banget, masa sih aku tolak, kan gak enak. Tolak saja teman-teman, buat apa sih? Karena pacaran hanya akan mendatangkan mudarat. Yang ketiga yaitu jangan mengikuti kebanyakan teman. Teman-teman aku pada pacaran, masa aku enggak sih? Nggak apa-apa, nggak usah merasa paling sendiri, nggak usah gengsi. Yang keempat yaitu ngaji terus dan mencari ilmu agama. Orang yang paham ilmu agama nggak akan mungkin berpacaran ataupun mau diajak pacaran. Yang kelima yaitu batasi referensi yang menyepeti sinar mata. Mau itu di televisi, di HP, apalagi nih kaum muda sekarang lebih suka nonton yang bercerita tentang kisah percintaan. Mau itu di novel, di film, drama, dan syair lagu. Sehingga terkesan bahwa hidup di masa muda harus ditaburi dengan bunga-bunga percintaan, kisah-kisah asmara, dan harus ada pasangan yang tepat untuk berbagi cerita, berbagi rasa. Yang terakhir yaitu gunakan waktu luang kita untuk mengisi hobi kita. Yang hobinya baca, bacalah hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Jangan malah baca tentang kisah Romeo and Juliet. Nanti kamu akan ngebayangin deh, kalau aku di posisi itu sama dia pasti so sweet banget ya. Enggak teman-teman, itu semua merupakan tipu daya setan. Jangan sampai kalian termakan tipu dayanya.
Nah, itulah beberapa tips yang dapat saya sampaikan. Bisa teman-teman terapkan juga loh, agar teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik juga. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.